Halo adik-adik, berjumpa lagi nih sama kakak di ibadah hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Kita akan mulai ibadah kita, tolong siapkan Alkitabnya, Kidung Jemaatnya, serta Kidung Muda-Mudinya jika punya. Nah, untuk memulai ibadah kita, kakak persilakan untuk adik-adik untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kita akan menyanyikan lagu kebanggaan kita, Mars PT. Kakak undang untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars PT kita. Bersemangat tanpa ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa, karena satu padanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja bangsa dan negara, bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat pada Ayah Tuhan, cinta pada sesama. Siapkan diri sendiri, hai Taruna GPIB. Sang-sang masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Oke adik-adik, kita tetap berdiri. Marilah kita menghadap Tuhan dan memuji nama Tuhan yang sudah mengasihi kita selama ini. Untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 33 ayat yang pertama. Oke adik-adik, kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau telah memberikan kami nafas kehidupan pada pagi hari ini sehingga kami dapat beraktivitas ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah persekutuan Taruna pada hari Minggu ini Tuhan. Tolong berkati ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya agar kami bisa beribadah dengan baik dan khusyuk ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah kegiatan kami selanjutnya dari saat ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan, ampunilah segala dosa yang telah kami berbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kita masih bangkit berdiri. Kita akan membuka Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 11 ayat 4 sampai yang 7. Mazmur 11 ayat 4 sampai 7. Kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan taktanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Oke adik-adik, kita akan merespon Mazmur yang telah kita baca. Kita akan mengangkat satu pujian yang terambil dari Kidung Muda-Mudi nomor 126 ayat yang pertama.
Baik adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu yuk. Mari kita satukan doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Sebentar kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya hanya suara-Mu saja yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Adik-adik, marilah kita bangkit berdiri dan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Efesus 1 ayat 3-14 yang menyatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia dan dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, dan menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatu di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak Allah, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus dan dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita beroleh ke seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Hai, selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita akan membahas surat Efesus 1 ayat 3-14. Kalian tahu adik-adik Efesus itu apa? Efesus adalah sebuah kota besar. Dia salah satu provinsi di Romawi disebut Asia. Efesus juga tempat penyembahan dewa-dewi Yunani. Surat Efesus ini ditulis oleh Paulus pada saat dia di dalam penjara. Surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Pada saat itu, jemaat mula-mula mengalami perpecahan sikap antara Kristen Yahudi dengan Kristen non-Yahudi. Adik-adik, orang-orang Kristen Yahudi ini mendapatkan desakan dari orang-orang Kristen Yahudi. Mereka disuruh untuk tunduk
terhadap hukum Taurat. Dan mereka juga mendapatkan desakan dari masyarakat umum yang menganut agama dewa-dewi Yunani, Romawi, dan penyembah Kaisar Romawi. Pada Efesus 1 ayat 3-14 ini, Paulus mengajak kita untuk meletakkan hati dan pikiran kita pada apa yang Allah buat untuk kita dan bukan apa yang dunia perbuat bagi kita. Di ayat 3-6, Allah telah memilih kita menjadi anaknya sebelum semuanya ada. Sebelum semuanya ada, sebelum ada dunia, Tuhan Allah sudah memilih kita. Melalui pengorbanan darah Tuhan Yesus, yaitu adalah kasih Allah kepada dunia ini, kepada manusia ciptaannya. Dia menurunkannya anaknya yang tunggal supaya untuk menebus kita manusia yang berdosa. Itu adalah suatu perwujudan kasih Allah kepada manusia. Ini membuat kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Dengan cara hidup kita yang harus selalu memuji dan memuliakan Allah atas karunia-Nya. Jadi adik-adik, di sini kita diajak untuk tahu kalau kita ini terpilih bukan dari orang tua kita, tetapi memang sudah direncanakan Tuhan Allah menjadi anak-anaknya. Kita diwariskan menjadi orang Kristen bukan karena keturunan kita adalah orang Kristen, tapi memang sudah dipilih oleh Tuhan Allah untuk menjadi orang Kristen. Pada ayat yang ke-7 dan sampai dengan ke-8, Allah di dalam Yesus Kristus telah memberi dirinya untuk menjadi tebusan bagi kita, sehingga kita layak untuk menerima hikmat dan pengertian. Di sini Tuhan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, adik-adik. Begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya. Pada ayat yang ke-10 sampai ke-12, rencana Allah bagi kita adalah mempersatukan kita di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang di sorga maupun di bumi, sehingga hidup kita dapat menjadi pujian bagi Allah. Di sini rencana Allah di mana kita dipersatukan dengan hubungan kita dan Allah yang retak karena dosa kita telah dijalin kembali oleh Kristus Yesus Tuhan kita, yaitu anak Allah. Sebagai pengorbanan darahnya yang kudus, kita menjadi pulih kembali dan menjadi kudus dan tak bercacat. Pada ayat yang ke-13 sampai 14, Allah mengaruniakan rohnya menjadi jaminan atau materai untuk kita memperoleh janji Allah secara menyeluruh dan utuh. Di sini adik-adik tahu, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan Dia bangkit dan naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita agar kita tetap kuat dan tetap setia, taat dan patuh kepada Tuhan, untuk tetap mengikuti segala perintah Tuhan.
Di sini Roh Kudus menjadikan kita menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Ini suatu jaminan atau materai yang kita dapatkan dari Tuhan Allah. Melalui Roh Kudus kita dikuatkan. Adik-adik, tahukah kalian, keselamatan adalah buah dari cinta kasih Allah kepada umat manusia. Oleh karena kasih Allah, Allah menjadikan dirinya sebagai tebusan atas dosa manusia. Cinta kasih Allah kepada kita adalah bukti bahwa kita berharga di matanya. Sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup taat kepada perintah Allah sebagai wujud dari hidup yang menjadikan Allah sebagai dari segala sesuatu. Melalui ketaatan itu, kita memelihara kasih Allah di dalam kita yang menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Baik, kita akan merespon firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Erlan. Kita akan meresponnya dari Kidung Muda-Mudi nomor 22, bait 1 dan bait yang keempat. Adik-adik, mari kita satu doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang telah memilih kami untuk diselamatkan dan untuk hidup sebagai anak-Mu di dunia ini. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Jadikanlah kami sebagai alat-Mu yang membawa damai dan keharmonisan bagi lingkungan kami di mana kami berada. Tuhan, kami juga mau mendoakan bangsa dan negara ini yang sedang dilanda virus corona. Tuhan tolong sertai bangsa dan negara kami ini agar dapat menyelesaikan masa pandemi kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati pemerintahan kami dan Presiden dan para menteri yang sudah menghimbau kami untuk menjadi tetap, agar kami juga dapat patuh untuk tetap di rumah saja dan dapat memutus mata rantai pandemi corona ini. Ya Bapa, kami juga mau mendoakan gereja-gereja kami, kiranya dalam pelayanan kami yang kami berikan secara online dari sini dapat memuliakan dan memuji nama-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati pendeta dan para majelis kami dan program-program yang telah kami buat. Kiranya apa yang dibuat dapat membawa damai sejahtera bagi warga jemaat kami. Tuhan Yesus, tolong juga sertai Pelkat PT ini ya Tuhan. Kiranya kami sebagai pelayan dapat selalu senantiasa taat untuk melayani adik-adik kami dari rumah ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya adik-adik kami juga dapat menjadi pelaku firman-Mu walaupun mereka tetap di rumah saja.
Tuhan Yesus, berkatilah juga para orang tua kami yang selalu senantiasa melindungi kami, menjaga kami. Dan kiranya Engkau selalu memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan dan berkat yang melimpah untuk mereka ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa syafaat kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dengan kasih setia-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Maka dari itu, marilah kita menyatakan syukur pada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 hingga yang ke-13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik serta persembahan adik-adik. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Muda Mudi nomor 101 bait yang pertama. Baik adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mendoakan doa persembahan yang sudah kita berikan pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau telah memberkati kami sehingga kami dapat beraktivitas hingga saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan berkatilah agar persembahan ini dapat berguna untuk memproses kerajaan-Mu, juga berguna untuk kegiatan gerejawi pada saat ini ya Tuhan. Juga Tuhan berkatilah juga tangan-tangan yang sudah memberikan, Tuhan berkati di dalam kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, juga ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan Warta PT. Yang pertama, selalu jaga kesehatan, makan makanan yang sehat dan seimbang, olahraga teratur dengan menjaga sikap distancing atau jauhi kerumunan, menggunakan masker di luar rumah dan pada saat keadaan tidak sehat. Selalu cuci tangan dengan sabun saat sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah dari kamar mandi, dan saat sesudah beraktivitas. Kedua, selalu patuh perintah orang tua, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. Yang ketiga, selalu mendoakan keadaan bangsa dan negara kita yang sedang dilanda virus corona, agar cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Yang keempat, untuk persembahan adik-adik dapat diberikan kepada orang tua adik-adik semua, dan nanti orang tua kalian akan memberikan kepada korse kalian masing-masing. Sekian Warta PT kita. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri.
Kiranya firman Tuhan yang sudah kalian dengar dapat kalian lakukan dalam kehidupan kalian hari ini, esok, dan selamanya. Mari kita bernyanyi dari KMM nomor 125. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya santapan rohani kami ini dapat kami terapkan ke dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami siap melanjutkan sebagai pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.